Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Novi Romadoni, NIM 2202011366, Program Studi Sistem Informasi kelas A. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait text similarity. Text similarity merupakan teknik dalam bidang natural language processing yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan makna antara dua atau lebih teks. Kemiripan ini tidak hanya dilihat dari kesamaan kata secara literal, tetapi juga dari konteks dan representasi numerik teks tersebut. Dalam praktiknya, text similarity banyak digunakan untuk membandingkan opini, ulasan pelanggan, dokumen, maupun komentar di media sosial yang berkaitan dengan sentimen positif, negatif, atau netral. Selanjutnya yaitu penjelasan macam-macam text similarity. Text similarity dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan, antara lain yang pertama, lexical similarity, yaitu untuk mengukur kemiripan berdasarkan kata yang sama, seperti Giscard similarity dan Cosen similarity berbasis TF-IDF. Kemudian macam yang kedua yaitu semantic similarity, yaitu digunakan untuk mengukur kemiripan berdasarkan makna atau kalimat, misalnya menggunakan word embedding. Kemudian yang ketiga yaitu synthetic similarity. Di sini berfokus pada struktur kalimat atau kata bahasa. Yang keempat yaitu hybrid similarity. Digunakan untuk menggabungkan pendekatan leksikal dan semantik untuk hasil yang lebih akurat. Pada praktikum ini digunakan konsep similarity dengan TF-IDF karena sederhana, efisien, dan relevan untuk analisis teks sentimen. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teks similarity dan metode yang digunakan. Kelebihan dari teks similarity sendiri yang pertama, mampu mengukur kesamaan opini atau ulasan secara objektif. Yang kedua, mudah diintegrasikan dengan analisis sentimen. Yang ketiga, efisien untuk data teks berukuran besar. Kemudian, kekurangan dari teks similarity yang pertama, kurang memahami konteks mendalam jika hanya berbasis kata. Yang kedua, sensitif terhadap variasi kata dan sinonim. Adapun kelebihan dari metode TF-IDF, yang pertama, mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak membutuhkan data letih. Yang ketiga, cocok untuk dokumen pendek seperti review. Kekurangan dari metode TF-IDF sendiri yang pertama, tidak memahami makna kata secara sematik. Yang kedua, hasil dipengaruhi oleh kualitas pre-processing text. Selanjutnya yaitu contoh penerapan text similarity dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, text similarity digunakan pada berbagai bidang seperti customer service, yaitu untuk mengelompokkan keluhan pelanggan yang memiliki sentimen serupa. Yang kedua, di bidang HR recruitment, digunakan untuk mencocokkan CV pelamar dengan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, di bidang e-commerce, membandingkan ulasan produk untuk mengetahui kesamaan sentimen pelanggan. Kemudian di bidang media monitoring, yaitu untuk mengidentifikasi opini publik terhadap suatu merek. Selanjutnya yaitu contoh codingan text similarity dan metode sentimen analisis. Di sini sudah ada contoh codingan. Pada codingan baris ini digunakan untuk memanggil dua komponen utama library dari scikit-learn. TF-IDF vectorizer di sini berfungsi mengubah teks menjadi representasi numerik berbasis bobot kata, atau yang disebut dengan TF-IDF. Cosin similarity digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara dua vektor teks. Kemudian yaitu pada codingan data teks
Bagian ini berisi dua kalimat teks yang akan dibandingkan tingkat kemiripannya. Kedua kalimat memiliki makna yang hampir sama, sehingga secara teori nilai kemiripannya akan tinggi. Yang ketiga yaitu codingan proses TF-IDF factorization. Tahapan ini merupakan inti dari proses text similarity. TF-IDF factorizer membuat objek untuk menghitung bobot makna, kemudian fit underscore transform dokumen. Fit di sini mempelajari kata-kata unik dalam seluruh dokumen. Transform yaitu mengubah setiap kalimat menjadi vektor numerik berdasarkan bobot TF-IDF. Selanjutnya yaitu menghitung quotient similarity. Baris ini digunakan untuk mengambil vektor teks pertama yaitu TF-IDF underscore metric. Yang kedua membandingkan dengan vektor teks kedua. Kemudian menghitung sudut kosinus antara dua vektor tersebut. Quotient similarity mengukur seberapa dekat antara dua vektor dalam multidimensi. Kemudian pada print similarity, perintah ini menampilkan perhitungan kesimpulan dalam bentuk angka desimal. Kemudian run. Maka hasilnya nilai mendekati 1, teks sangat mirip. Jika nilai mendekati 0, maka teks tidak mirip. Pada contoh ini nilai kemiripan relatif tinggi karena kedua memiliki kalimat dengan kata kunci yang mirip. Codingan ini menunjukkan bagaimana TF-IDF dan quotient similarity digunakan untuk mengukur kemiripan dua teks secara objektif. Metode ini sederhana, efisien, dan sangat relevan untuk analisis sentimen terutama dalam membandingkan opini atau ulasan pelanggan yang memiliki makna yang serupa. Yang kemudian selanjutnya yaitu ada codingan dari baris ini digunakan untuk mengimpor text block, yaitu library Python yang berfungsi untuk pengelolaan bahasa alami, khususnya analisis sentimen. Text block menyediakan metode siap pakai untuk menentukan apakah suatu teks memiliki sentimen positif, negatif, ataupun netral. Selanjutnya yaitu menentukan teks yang akan dianalisis. Pada bagian ini, sebuah kalimat opini dimasukkan ke dalam variabel teks. Kemudian kalimat tersebut merupakan contoh ulasan pelanggan yang mengandung kata-kata yang bernada negatif, positif, maupun netral. Selanjutnya yaitu proses analisis sentimen. Baris ini mengubah teks menjadi objek text block, sehingga teks tersebut dapat diproses menggunakan fitur analisis sentimen yang tersedia di dalam library. Selanjutnya yaitu print analisis sentimen. Perintah ini menampilkan hasil analisis sentimen dalam bentuk dua nilai utama. Kemudian di run. Pada codingan ini menunjukkan cara sederhana untuk melakukan analisis sentimen otomatis menggunakan text block. Metode ini sangat efektif untuk menganalisis opini pelanggan, ulasan produk, dan komentar media sosial, serta dikombinasikan dengan teks similarity yang membandingkan kesamaan sentimen antar teks. Hasil outputannya yaitu nilai price positif menunjukkan bahwa nilai tersebut memiliki nilai netral. Nilai subjektifnya tinggi menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan opini pribadi, bukan fakta. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.